Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Baik, Pak. Baiklah, apakah Anda semuanya siap untuk melakukan aktivitas belajar pada hari ini? Siap, Pak. Oke. Sepertinya dalam pengertian kelas masih yang kurang bisa diterangkan dulu sebentar. Mana, Pak? Sudah cukup. Baiklah, silakan sebelum kita memulaikan aktivitas belajar, silakan mempersiapkan setelah silakan. Siap, Pak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas belajar pada materi kali ini, Bapak akan menyampaikan itu tentang materi kita ini tentang unggas dan hasil olahannya. Adapun yang harus anak di dalam materi pada kali ini itu diharapkan pada Anda semuanya apabila telah melakukan pembelajaran, Anda semuanya akan memahami, menerapkan, menganalisis
serta mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang tata boga ataupun materi yang telah kami sampaikan nantinya. Adapun nanti diharapkan kepada anda semuanya, apabila pelajaran kita telah selesai, tujuan dari pembelajaran yang kami sampaikan nantinya yaitu anda semua diharapkan dapat menelaah apa itu tentang dapat menelaah atau menyimpulkan atau memahami pengertian dan manfaat unggas. Kemudian yang kedua itu dapat memahami serta mengetahui karakteristik bahan makanan dari unggas. Kemudian yang ketiga, anda semuanya diharapkan dapat mengkategorikan bahan makanan dari unggas dan macam-macam olahannya gitu. Oke. Jadi di sini kepada anda semuanya, jika telah mulai belajar tentang program nasional olahan ini, nantinya diharapkan anda semuanya jika ada orang yang menanyakan tentang unggas dan macam-macam olahannya, diharapkan kepada anda semuanya itu dapat menjawab serta dapat menunjukkan apa itu tentang unggas dan hasil olahannya gitu. Kemudian adapun nanti materi yang akan kita akan bahas ini itu mencakup pada 3 buah materi. Pertama yang akan kita bahas nantinya kemudian dan hasil olahan. Jadi nantinya kita akan membahas tentang 3 materi ini. Yang pertama itu pengertian unggas dan manfaat dari unggas. Kemudian yang kedua itu karakteristik bahan makanan dari unggas. Jadi karakteristik di sini itu maksudnya bagaimana ciri khas dari makanan dari unggas tersebut, dari tekstur tubuhnya ataupun dari tekstur tempat hidupnya, kemudian kandungannya, serta untuk menentukan bahan makanan dari unggas dan hasil olahannya. Di sini nanti kita akan membahas tentang kita akan mencari contoh berbagai macam hasil olahan dari unggas. Maksudnya itu macam-macam unggas seperti burung, kemudian seperti ayam, kemudian pokoknya macam-macam seluruh kategori hewan dari unggas gitu. Oke. Sebelumnya Bapak akan mengambil tadi ada lupa Bapak belum mengambil absen anda semuanya. Oke. Bapak ambil absen dulu sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran. Yang pertama, Alan Sugiarto. Pak. Sugiarto. Indra. Hadir, Pak. Oke. Sepertinya kalian juga semua ya, Vicky, bilang semuanya sehat. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Mudah-mudahan semangat untuk proses belajar ini ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita langsung masuk saja ke kegiatan proses mengajar. Oke, yang pertama itu Bapak akan memberikan tayangan tentang tentang sebuah gambar atau wacana. Nanti kalian akan memahami tentang bagaimana gambar tersebut. Nanti mana tidak mengerti tanyakan kepada Bapak.
sekitar 10 menit, kurang lebih 10 menit untuk melanjutkan babak berikut. Kelihatan? Kalau ada yang perlu dicetak, cetak untuk ditanyakan. Yang mati itu sekitar 10 menit. Kalau enggak sekitar 8 menit saja, biar lebih cepat. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Selanjutnya ada data yang tidak ini tambahkan tentang gambar atas. Maaf, saya ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang hal-hal tersebut. Oke, ada sendok. Baiklah, perkataan tersebut itu setahu saya itu ke bangsa. Ya betul. Ya, pada angsa ini terdapat dagingnya lebih liat dan basah, dan dagingnya sedikit lebih amis dibandingkan di daging hewan lainnya seperti ayam dan burung. Ya. Pembentukan dagingnya yang liat serta menghilangkan aroma amis ini membutuhkan waktu dan pengalaman memasak kita sendiri. Ya, ya betul sekali itu contoh. Selanjutnya apakah dalam berjuang sebelum melaksanakan Karena tadi saya sudah mengamati seperti apa pada bahwa pada tersebut ada beberapa jenis tugas seperti itu beberapa olahan dari tugas terbuka. Ada lah. ya betul sekali. Ada Menurut saya Pak, menurut beberapa nama tersebut terdapat kesamaan dalam penerapan sumber seperti makanan. ya betul sekali. Dari penerapan bahasa Indonesia itu sudah sangat memahami tentang materi yang akan kita bahas kali ini. Jadi memang gambar sini itu berbagai macam jenis unggas, kemudian di sini itu hasil olahannya, kemudian juga di sini itu dari berbagai jenis atau ciri khas dari makanan dari unggas tersebut. Ada yang warna putih, ada yang warna merah, kemudian ada bagian-bagiannya lagi. Jadi di sini memang benar kita akan membahas tentang pilihan unggas, kita juga akan membahas tentang hasil olahannya serta karakteristik dari daging dari macam-macam unggas tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu berarti anda semua telah memahami kan, tidak ada pertanyaan tentang unggas tentang unggas tentang gambar ini. Sudah Pak, kita. Untuk yang proses selanjutnya diharapkan kita mungkin akan melakukan diskusi kelompok atau Bapak akan membagi beberapa kelompok untuk membahas tentang materi yang tiga ini. Mungkin dianggap saja kita bagi tiga saja langsung. Indra itu membahas tentang pengertian unggas serta manfaatnya, sedangkan Krisdianto itu tentang membahas tentang karakteristik bahan makanan dari unggas, kemudian Alan Mudiarjo itu mengelompokkan bahan makanan dari unggas dan olahannya. Cari saja materinya apa yang didapat gitu. Oke. Kalau jika ada materi yang tidak dimengerti nanti tanyakan kepada Bapak. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Itu harus pas 10 menit. Oke, misalkan jika tidak dapat materi, Bapak ada materinya sedikit bisa dilihat untuk kelompoknya. Ini bisa kan? Oke, yang lihat materi Bapak. Nanti kepada Anda, nanti setelah dapat materinya, nantinya kita akan melakukan
presentasi hasil dapatnya materi nanti dari Anda semua, apa yang dapat itu sampaikan Anda. Oke, dapat deh. Sini cari kelompok satunya. Hasil olahan apa? Hasil olahan Itu makanan. tadi kan Krisdianto tadi ya. Yang Indra, Pak. Ya. Artinya semuanya kalau setelah kita mengamalkan ini kita lihat ada semuanya. Jadi jika misalkan ada orang yang bertanya, itu kita mudah kita gampang saja menjawabnya tentang pertanyaan tersebut. Itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang terpelajar gitu. Tentang bagaimana karakteristik unggas sebenarnya, bagaimana hasil olahannya, bagaimana tekstur dari daging unggas tersebut bedanya dengan daging-daging yang lainnya. Gitu. Serta keunggulannya masing-masing. Kalau seperti jawaban lagi mana, Pak? Saya dapat Kalau yang perlu diperiksa biasanya sebelum ada nanti Pak Adi presentasikan ya. Benar-benar. Oke, itu nama Pak. Jika Anda tidak mengerti nanti tanyakan lagi ya Pak. Ya Pak. Nanti peraturan diskusinya kayak seperti ini. Nanti kan ya, diskusi satu di depan mencatat apa? Maksudnya menyampaikan hasil materi yang dia dapat. Jadi nanti kelompok lain yang akan mengomentarinya gitu. Nanti akan ada diberikan nilai plus ini. Bagi yang bisa mengomentari atau menambahkan di gambarnya. Ya Pak, saya sudah kumpulkan Pak materi yang Tunggu dulu. berbekas sama Pak Bekas. Tunggu dulu. Ada masih ada kelompok yang masih belum selesai. Kalau di kelompok dulu. itu data. Ada juga materi sini.
sesuai dengan urutan saja. Bagaimana? Baca saja. Pas urutan saja. Urutan. Oke. Oke. Untuk presentasi yang pertama tentang pengertian tugas serta manfaatnya. Kepada kelompok 1 dipersilakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdasarkan pembagian tugas tadi, kami nomor 1 mendapat tugas mengenai pengertian tugas dan manfaat tugas. Setelah melakukan diskusi tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari unggas ini ialah unggas ini merupakan sebuah hewan yang memiliki sayap, di mana dimanfaatkan oleh manusia berupa telurnya, dagingnya, juga dapat dimanfaatkan sebagai hewan ternak, bulunya juga dapat dimanfaatkan, serta juga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk hiburan semata. Jadi itulah tadi mengenai pengertian dari unggas dan manfaatnya yang dapat kita ambil dari unggas ini. Itu saja dari saya kelompok 1. Sekian, terima kasih. Jika Manfaatnya apa? yang manfaat unggas ini tadi bisa berupa telur, dagingnya, bulunya, atau sebagai hiburan oleh manusia. Oke. Dari penampilan dari kelompok 1 tadi bisa ada yang bisa menambahkan nanti penjelasan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi pada kelompok yang mungkin. Kalau bertanya gimana? Sisi pertanyaan juga ada nantinya. Untuk sisi pertama itu mengomentari saja dulu, menambahkan saja dulu. Oke, saya akan jawab belakangnya, Pak. Oke, berarti silakan. Baiklah, setahu saya pengertian dari unggas ini umumnya diartikan sebagai hewan ternak bersayap yang dalam taksonomi zoologinya termasuk golongan Necrosapes, yaitu yang termasuk dalam unggas ini seperti ayam, kalkun, angsa, dan yang lainnya. Dan di dalam undang-undang burung belum termasuk dalam jenis unggas. Terima kasih kepada peserta yang telah menambahkan penjelasan dari kelompok 1 tadi. Oke, ke sesi selanjutnya apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 1? Enggak. Tentang manfaatnya gitu? Enggak ada. Tentang pengertian manfaat. Kalau dia Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 di sini tentang manfaat unggas tadi Anda teman sebutkan, yaitu tentang telur dan daging. Apakah telur dan daging manfaatnya sama buat kita? Sekian, terima kasih. Kemudian nggak ada yang bertanya? Ya, kepada kelompok 1 kita sudah jawab saja. Ya, terima kasih kepada bertanya. Tadi kan mengenai apakah manfaatnya telur dan daging sama. Jadi, kalau di sini kan manfaat dari unggas kan apa yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia dari unggas ini. Tadi ada berupa telur dan daging. Itu enggak sama. Kalau telur ya manfaatnya telur, itu telurnya dari unggas. Kalau daging itu kan dari bagian dari tubuhnya unggas itu. Jadi tidak sama manfaatnya oleh manusia. Berbeda sekali. Dari namanya saja berbeda, telur dan daging. Ya mungkin saja Pak jawaban dari kelompok 1 Pak. Oke, kita berikan apresiasi benar juga apa yang dikatakan oleh Indra tadi. Kita berikan apresiasi ke Indra. Kelompok 1. Selanjutnya itu dipersilakan kepada kelompok 2 kepada anggota presenter dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menyampaikan materi yang saya dapat dari karakteristik unggas. Pertama, itu karakteristik unggas yaitu saya akan memberi tiga. Yang pertama itu daging ayam. Daging ayam ini karakteristiknya yang pertama adalah dagingnya kurang daging semuanya pucat putih, serat daging halus, konsistensi kurang padat, di antara serat daging tidak terdapat lemak. Dan warna lemaknya kuning-kuningan dengan konsistensi lunak. Bau agak amis sampai tidak berbau. Adapun daging kalkun itu jauh lebih keras dibandingkan dengan daging ayam ini.
Dan ketiga itu daging bebek. Yang pertama karakteristiknya itu daging bebek lebih lihat dan basah, tetapi rasanya gurih dibandingkan dengan daging unggas lainnya. Daging bebek memiliki aroma yang lebih amis. Selanjutnya itu terutama untuk menumpukan dagingnya yang lihat serta menghilangkan aroma amis yang menyengat, dibutuhkan waktu dan pengalaman memasak. Oke. Selanjutnya apakah ada yang ingin menambahkan materi dari karakteristik unggas ini yang dibahas oleh Kristianto? Ada yang menambahkan? Jika nambahkan nantinya dapat refleksi. Tambahkan saja apa yang terasa itu kan kita masih belajar, kalau salah ataupun itu urusan nanti saja. Jadi Pak, saya ingin menambahkan Pak. Oke, kepada Indra, silakan. Pak, saya ingin menambahkan dari yang sampaikan dari Pak Pur mengenai karakteristik hewan dan bahan makanan dari unggas ini. Yang pertama yaitu dulu biasanya memiliki bulu yang menutupi tubuhnya. Yang kedua, hewan unggas ini memiliki jantung dan 4 beruang, ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri. Di mana serambi kanan ini berfungsi menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Selanjutnya ke serambi kiri, di mana berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Ada juga bilik kanan, fungsinya untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, dan bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kebanyakan hewan unggas ini bernafas menggunakan paru-paru. Akan tetapi ada sebagian hewan unggas yang memiliki alat bantu pernafasan itu pundi udara untuk membantunya saat terbang. Selanjutnya itu ada pada umumnya hewan unggas ini berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu bertelur. Dan yang terakhir itu cara fertilisasinya itu dengan fertilisasi internal. Fertilisasi internal ini merupakan proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di dalam tubuh betina. Itu saja Pak tambahan materi saya. Oke, terima kasih kepada Indra telah menambahkan materi dari kelompok dengan Indra Bapak Kristianto. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang materi karakteristik bahan makanan dari unggas ini? Pada kelompok yang mesti dilampir? Nah, oke, pada dalam media silakan. Saya akan mencoba bertanya kepada kelompok 2, yaitu tadi disebutkan di sana tentang daging bebek yang amis. Apa perbedaan daging amisnya dengan unggas lainnya? Apa yang menyebabkan daging tersebut amis? Sedangkan dia sama-sama sejenis unggas. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kenapa daging bebek lebih amis dibandingkan daging unggas lainnya. Disebabkan bebek itu bentuknya agak keras, dia agak lesam dagingnya, dan bebek memiliki aroma yang lebih amis daripada burung lainnya, itu sehingga penggunaannya lebih rumit dibandingkan daging ayam, terutama untuk penumpukan dagingnya yang lihat serta menghilangkan rasa baunya yang menyengat, dibutuhkan untuk pengalaman yang memasak lebih baik lagi. Oke, apakah ada yang Saya tanya Pak. Oke, kepada Indra silakan. Jadi kan kalau untuk hewan unggas ini kan alat geraknya itu berupa ada kaki, ada sayap Pak. Kenapa ya Pak? Unggas itu ada yang bisa terbang dan ada yang bisa terbang, itu kenapa? Ya. Oke, sebelumnya itu apa ada kelompok lain bisa menjawab? Kalian? Kalau menurut saya sih, kenapa unggas bisa terbang dan ada yang Sebagian biasa terbang gitu ya. sebagian ada yang tidak bisa terbang, sedangkan mempunyai sayap gitu kan? Iya. Yang namanya unggas yang bersayap sih bisa menurut saya terbang, tapi yang terbang terlalu tinggi mungkin tidak. Mungkin sih cuma sedikit itu dari saya Pak. Oke, mereka kelompok tadi dapat? Dikarenakan kenapa unggas seperti itu terbang dan seperti itu tidak. Yang menurut saya kebebasan kalian
awal yang pertama menurut saya yang dimaksud dengan unggas itu hewan yang ternak yang kita pelihara seperti ayam, seperti kalkun, seperti angsa dan yang lainnya. Tetapi burung di dalam undang-undang belum termasuk dalam jenis unggas. Jadi preferensi kita. Sebagai undang untuk menyatakan fungsi unggasan. Oke, mungkin tidak ada lagi, mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 2 kepada presentasi itu. Terima kasih banyak dan atas presentasinya sudah bagus dan sudah memuaskan dan juga terlalu mudah dipahami oleh gurunya sekarang dari teman-teman sini. Ya, terus dulu, Wijanto. Selanjutnya, presentasi kita itu merupakan bahan makanan dari unggas dan hasil olahannya kepada kelompok 3 kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, yaitu dari saya mengelompokkan bahan makanan dari unggas dan hasil olahannya. Di sini untuk mengelompokkan bahan unggasnya yaitu berdasarkan dari daging dan telurnya. Yang pertama yaitu namanya Galliformes seperti ayam dan kalkun. Yang kedua yaitu Anseriformes seperti bebek. Untuk olahan hasil olahan makanannya yaitu kalau dari olahan juga yaitu seperti nugget, yaitu sate ayam, ayam goreng, terus sama ada daging gede itu bebek goreng, bebek packing, bebek tutu, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Oke, terus selanjutnya apakah ada yang menambahkan materi dari kelompok 3 ini? Kelompok yang mana? Yang menambahkannya Pak. Berarti sebentar silakan. Bela untuk pengolahan unggas atau usaha tidak beda dengan daging sapi. Unggas setelah dipotong berembun didiamkan atau diterapkan atau berbus sekitar 4 jam. Untuk ayam untuk juga untuk ayam dan burung. Sebaliknya untuk kalkun belum melalui proses penyimpanan selama 15 jam agar daging menjadi dikumpul. Karena merah keluar pada daging unggas. Karena adanya aktif monitoring. Hasil itu tidak terdapat pada daging berwarna putih. Aroma yang keluar dari laut dalam air tidak keluar dari aroma yang ini karena aroma dapat mengurangkan antikonceptif, vitamin aktif, dan penting dan diproduksi. Oke, terima kasih kepada Presiden yang telah menambahkan objektif. Nanti kita ada lagi yang ingin menambahkan. Untuk nah, mungkin dari kita masih pertanyaan apakah itu benar dari kelompok kemudian kita kelompok 3 ada. Izin bertanya Pak. Oke, kepada yang lain silakan. Jadi kan untuk membahas pengolahan bahan makanan dari unggas, bisa nggak jadi kontribusi memberikan contoh yaitu pengolahan makanan dari unggas? Contoh proses pengolahannya, makanannya. Jadi ini maksudnya itu berbeda tidak? Maksudnya itu proses kita sebelum ketika kita mengolah langsung sebelum kita kami boleh apa saja kita lakukan di sana. Juga ini saya akan mencoba melakukan sebelum dapat hasil olahannya. Yang pertama yaitu seperti kita akan mengolah bahan contohnya yaitu chicken leg. Yaitu potongan ini merupakan potongan ayam yang dipotong menjadi 4 bagian. Biasanya digunakan untuk olahan dalam diintim dan proses proses. Mungkin hanya itu salah satu contoh pengolahan dari unggas tersebut. Ya, oke, terima kasih kepada kelompok energi yang telah menjawab pertanyaan itu. Oke, kita itu cukup presentasinya kalau tidak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salam tinggal di mana jadi tiga kelompok yang presentasi tadi, kemudian kita siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan apa yang dapat terjadi dari presentasi kelompok tadi. Nanti akan diberikan ini
akan sempurna tujuannya kita harus proses ulang belajar. Oke. Oke, kepada Sujanto, silakan. Baiklah, saya akan coba menyebutkan dari materi dan lainnya. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa yang maksudnya dengan untas. Untas itu suatu jenis burung atau hewan yang kita coba dan bisa kita manfaatkan dagingnya untuk kita seperti telurnya, dagingnya, dan bulunya yang kita manfaatkan. Adapun karakteristik yang bahan dari unggas, yang pertama yaitu seperti angsa itu memiliki daging yang agak halus dibandingkan hewan unggas lainnya, disebabkan angsa memiliki daging yang agak keras. Jika dalam pengolahannya kita harus bisa membutuhkan nanti daging tersebut. Yang ketiga itu merupakan makanan dari unggas yang hasil pengolahannya. Setahu saya itu yang pertama unggas itu ayam, dan hasil olahannya itu berupa nugget dan Oke. Pertama kali Sujanto. Ya, ada penjelasan tentang kesimpulan tadi itu dasar kesimpulan sekali lah tentang materi yang sudah tadi. Selanjutnya itu apa yang saya katakan tadi, apakah yang tadi ada yang kesimpulan itu? Nanti akan ada yang terus tadi. Tidak ada Pak, biasanya sudah cukup itu terjadi dan juga sama dengan itu. Kemarin ada berapa jam tadi? Saya kepada Abu Dhabi ya, dari negara. Sama. Oke. Apa terima kasih Mas? Terima. Mungkin selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang netizen ini. Pertama tadi kan adalah pengertian dari unggas serta pada unggas. Apa yang dijelaskan oleh kelompok satu oleh Mbak Tati dalam makalah itu memang benar bahwa unggas pengertian dari unggas ini adalah segala hewan itu yang berjenis burung, baik dimanfaatkan itu telur maupun dagingnya serta seluruh dari tubuh dari hewan tersebut itu dapat dimanfaatkan atau dapat diolah gitu. Jadi itulah yang disebut dengan pengertian dari unggas. Jadi unggas ini kan hewan yang identik dengan memiliki sayap gitu. Tapi walaupun mereka memiliki sayap, tapi tidak semuanya itu hewan tersebut bisa terbang gitu. Salah satu contohnya yang pertama itu ada ayam, kemudian ada burung puyuh. Itu pun burung puyuh tersebut bisa terbang ayam tersebut tidak bisa terbang. Tapi mereka terbangnya hanya terbatas gitu dan tingginya juga terbatas. Kemudian ada pun kalimat pada unggas ini salah satunya apa yang dikatakan oleh tadi juga benar itu memang manfaat dari unggas tersebut sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan tadi apa sih Bapak? Telurnya. Yang merupakan telurnya, kemudian dagingnya, dimanfaatkan sebagai pemeliharaan, hiburan, gitu. Cuman maksud dari materi sini itu manfaat dari daging kita berfungsi dari unggas tersebut. Jadi manfaat dari daging unggas tersebut dan intinya itu dapat kan daging unggas tersebut itu banyak mengandung sekali protein ataupun vitamin di dalamnya. Salah satunya itu pertama itu ada ayam. Jadi ayam di sini itu bermanfaat sekali untuk pertama itu untuk penyembuhan masa otot, kemudian juga bisa juga untuk mengobati stres. Jadi misalkan jika kan sebagai masyarakat jika yang mengalami stres dia biasanya selalu mengkonsumsi atau mengkonsumsi makanan. Salah satunya itu ayam. Jadi ketika yang mengkonsumsi makanan tersebut, jadi stresnya juga hilang gitu kan sebagai orang yang ada. Kemudian ada juga pertanyaan tadi dari Alam Radio, apakah sama manfaat telur dan daging dari sebuah unggas tersebut? Kalau masalah manfaat dari segi
tidak manfaatnya tidak sama pada dikatakan di bulan itu memang benar juga karena tapi yang lebih intinya itu manfaatnya itu bersama karena sama-sama mengandung protein. Cuman nanti di daging ayam ini atau daging plastik tersebut itu tentu ada perbedaannya, tentu ada yang lebih mencukupi dari telur tadi. Sedangkan pada telur mengandung asam amino, sedangkan unggas tersebut dalam daging tersebut banyak lagi mengandung vitamin, asam amino ataupun serat-serat yang lainnya yang banyak. Oke. Untuk selanjutnya dapat dari manfaat dari unggas ini juga meningkatkan metabolisme tubuh seseorang. Jadi ketika kita mengkonsumsi unggas itu juga kita meningkatkan kesehatan kita. Di antaranya itu, tapi dalam mengkonsumsi daging unggas ini kita juga harus pilih karena kan tidak semua daging unggas tersebut, apalagi yang dibuat dengan zat kimia atau yang dibuat oleh seseorang tersebut yang dibuat oleh seseorang itu belum tentu baik untuk kita. Salah satunya itu kita ada ayam ras karena dibuat oleh orang, ada yang dikemas orang, kemudian ada ayam dipotong atau ayam dibakar atau yang mana itu, kemudian ada juga ayam yang bisa yang lainnya. Jadi di sini dalam kita mengkonsumsi daging ayam itu lebih utama kita produksi daging ayam kampung. Jadi ayam kampung di sini karena ayam kampung ini makanan itu tersebut alami gitu, tanpa makanan dari sebelumnya. Jadi dia konsumsi makanan itu alami, dia mencari makanan sendiri. Oleh sebab itu makanannya dagingnya itu dan dagingnya itu. Kemudian kalau jika kita tidak mendapatkan daging ayam kampung ataupun daging ayam kampung, kita hanya dapat daging ayam ras atau ayam potong misalnya, itu kita kalau bisa kita konsumsi bagian dari dagingnya karena menurut dari pengalaman itu penyuntikan zat kimia itu dilakukan pada paha ayam tersebut di paha ayam. Jadi lebih aman kita mengkonsumsi daging ayam potong atau ayam karena ayam yang diolah tersebut atau yang dibuat kita itu kita konsumsi itu bagian dari daging juga ataupun dari yang lainnya. Sedangkan kita konsumsi dari kaki ataupun paha itu. Kecuali kita mengolahnya untuk kita. Oke. Jadi selanjutnya tadi ada juga pertanyaan tentang timbul sebelum itu kita masuk kepada karakteristik bahan makanan dari unggas. Jadi kalau untuk karakteristik ini unggas ada yang tidak. Siapa yang membahas tentang karakteristik itu salah satunya dia dari proses pengolahan daging angsa. Daging angsa, kemudian proses lagi ayam, kenapa anjir? Ada teman bapak akan melihat proses pengolahannya. Memang dari proses pengolahan setiap daging kategori burung atau setiap daging itu memang berbeda karena berdasarkan teksturnya gitu. Kalau daging ayam biasa kan atau ayam potong di pasar-pasar itu misalnya tekstur dagingnya dibuat gelap, sedangkan daging ayam kampung itu biasanya lebih halus gitu ketika dikonsumsi. Jadi tadinya yang ditanyakan tentang angsa untuk tidak asal tadi itu ada supaya dagingnya tidak halus atau supaya dagingnya tidak empuk, itu proses pengolahannya memang tidak sembarang orang yang dapat bisa mengolahnya. Memang tadi kata Mas Bento, itu memang tidak sembarang orang dapat mengolahnya. Itu ada teknik tertentu dalam proses pengolahan dari angsa tersebut. Salah satu contohnya itu ketika dasar dari pengalaman bapak, ketika bapak itu membuat memasak daging bebek itu. Jadi daging bebek ini bapak rasa hampir sama teksturnya dengan yang masak. Jadi sebelum kita mengolah supaya dagingnya empuk, itu pertama kan kita harus menyediakan dulu ke dalam air pepaya ataupun ke dalam pepaya yang diencerkan, dan kemudian kita menendangkan dengan air nanas atau dalam nanas. Jadi fungsinya itu nanti nanas tersebut atau pepaya tersebut nanti akan membuat daging angsa tersebut menjadi lembek itu karena ada substrat dulu membuat daging angsa tersebut lembek ataupun empuk tentunya ketika digoreng. Jadi sebelum kita mengolahnya kita dalam terlebih dahulu kita rendam daging angsa tersebut ke dalam buah ataupun dalam jus pepaya ataupun dalam nanas gitu, nanas. Pembahasan selanjutnya pengelompokan bahan makanan dari unggas dan selanjutnya mungkin telah terjelas tadi
pembelajaran yang kita lalui yang materi. Oke, nomor lupa kami mengenai tentang kepada apakah ada sekolah kepada kita sehingga kira-kira gimana tadi pengertiannya pendapat? Kalau dari tadi, kalau pengertian dari bahasa itu merupakan hewan ternak yang memiliki sayap, kaki, dan bulu, dimana banyak sekali manfaatnya yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berupa dari telur, baik itu dari dagingnya, yang mana daging tersebut dan telur itu memiliki protein dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita. Bisa diapa? Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya ini kepada Mas Berto. Kira-kira apakah